melakukan coaching, kebetulan saya ada proses observasi dulu ya, terkait dengan kegiatan Bu Wika. Tentunya nanti ada bagian-bagian yang akan jadi penilaian. Nah, ini rubrik penilaiannya Bu ya. Ya. Nah, nanti di sana apakah Ibu Wika itu dalam rubrik itu kegiatannya ada yang tidak dilakukan, misalkan ada yang bisa dilakukan atau semua dilakukan Ibu Wika, namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan ada misalkan yang perlu dilakukan atau sudah dilakukan namun sesuai atau sejalan dengan prinsip coaching juga. Dari rubrik penilaian yang saya berikan ini nanti yang menjadi gambaran buat saya untuk melakukan observasi Bu terhadap Ibu Wika. Mungkin nanti dari segi rubrik penilaian yang ada ini saya ingin Bu Wika membaca sebentar kira-kira rubrik tersebut apa ada yang perlu ditambahkan atau bagaimana Bu? Kalau menurut saya yang saya baca ini Bu, dari rubrik penilaian yang Ibu buat ini sudah cukup baik Bu dari segi rubriknya, dan saya sangat setuju sekali Bu poin-poinnya ini Bu. Oke, kita lanjut Bu ya, terkait dari kompetensi coaching yang nanti akan dikembangkan Ibu Wika. Kira-kira apa ya Bu ya? Kita kan tahu kompetensi coaching itu ada 3 ya Bu ya. Ada kehadiran penuh, terus ada yang mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga itu kira-kira bagian kompetensi mana yang kira-kira ingin Ibu kembangkan Bu terhadap coaching nanti saat melakukan coaching? Kalau saya sih Bu ingin itu mau mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Ya, karena masih lemah saya di situ Bu. Oke. Baik. Jadi ingin kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Wika yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Nah, terkait dari pertanyaan yang berbobot tadi, kira-kira saat observasi ini yang ingin atau ingin disampaikan yang lebih khusus lagi Bu, bagian khusus mungkin yang nanti akan jadi perhatian saat diobservasi dari ketiga kompetensi yang disampaikan tadi Bu, seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di sini kira-kira untuk yang lebih spesifikasinya lagi yang mana Bu dari 3 kompetensi tadi Bu? Terima kasih Bu. Kalau saya kan tadi untuk mengembangkannya kan mengenai mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau untuk spesifiknya itu saya tetap sama Bu. Oh, sama. Iya, karena mengajukan pertanyaan berbobot itu yang menurut saya harus berpikir secara kritis kan Bu, ya, untuk apalagi dengan coaching kan, supaya berjalan komunikasi yang baik. Terus oke, ini yang spesifikasinya ingin mengembangkan kompetensi di mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian nanti mungkin saat proses coaching kira-kira nih indikator tercapaian dari pengembangan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot tadi, kira-kira Bu ya terkait indikator bahwa pertanyaan berbobot tadi itu sudah bagus atau masih kurang bagus, kira-kira indikatornya itu bagaimana Bu agar si pertanyaan yang Ibu ajukan tadi termasuk dalam kategori pertanyaan yang berbobot? Kalau saya Bu untuk mengajukan pertanyaan berbobot, saya harap indikator tercapaiannya itu bagaimana coach saya nanti bisa
dia bisa mencari atau mendapatkan solusi dari masalahnya dia itu sendiri. Jadi kita cuma menjembatani aja Bu dari permasalahan itu. Bagaimana masalahnya itu, solusinya dia yang menemukan dia. Oke, jadi begitu. Ini saya garis bawahi dalam artian penting Bu ya. Kemudian kira-kira dari perbincangan kita yang diskusi kita saat ini, apa ada lagi yang ingin Ibu Wika sampaikan Bu dari hal yang baru saja kita bicarakan ini? Mungkin ada yang masih belum dipahami atau bagaimana Bu? Saya rasa cukup Bu sampai di sini. Itu kapan Ibu kira-kira rencana coachingnya ini untuk Ibu mengasah tadi kemampuan dalam hal mengajukan pertanyaan itu tadi? Karena sudah ada jadwalnya Bu hari ini, jadi kebetulan menunggu Ibu Isna datang karena beliau tadi masih di dalam kelas. Nah, jadi sementara itu hari ini Bu langsung kita berarti langsung Bu ya, kita praktek ya Ibu Wikanya ya. Oke, selanjutnya berarti ini sudah fix, sudah siap untuk melaksanakan proses coaching hari ini Bu ya. Semoga saja proses coaching Ibu Wika dengan Ibu Isna hari ini berjalan lancar. Pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Wika bisa membantu Ibu Isna dalam memecahkan masalah, tentunya kan mendapatkan solusi lah. Untuk sesi kita diskusi hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Kita sambil menunggu kedatangan Ibu Isna. Terima kasih Bu Wiwi. Saya juga terima kasih ya Bu Wika ya sudah diluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Isna. Selamat siang juga Bu Wika. Iya, apa kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Iya Bu. Hari ini dari jadwal kita yang kemarin kita lakukan ya Bu ya, kita akan membahas tentang tindakan bullying di sekolah kita di kalangan siswa-siswi SD kita ini. Nah, jadi apa Bu yang ingin Ibu capai dalam perbincangan kita pada siang ini Bu? Dari perbincangan ini saya ingin mencari solusi masalah tentang bullying di sekolah. Apalagi di sekolah saya banyak sekali terjadi anak-anak yang mengalami bullying. Berarti di sekolah kita ya, di kelas ya, khususnya di kelas saya. Iya Bu. Saya mengerti Bu. Makasih Ibu mau sharing, mau berdiskusi dengan saya. Jadi kita fokus kita hari ini Bu ya, kita mencari cara untuk menghentikan bullying di sekolah kita ini. Sudah siap Bu Isna? Siap. Baik. Yang pertama ini Bu, kita identifikasi dulu nih Bu situasinya. Menurut di mana Ibu merasa dalam pencapaian tujuan Ibu ini dalam skala 1 sampai 10 itu di mana Bu? Dari skala 1 sampai 10 itu mungkin saya 2 dulu ya. Karena saya solusi belum banyak yang saya lakukan terhadap anak-anak. Baik Bu, saya mengerti. Menurut Ibu nih Bu, apa sih kekuatan yang Ibu punya untuk mengatasi masalah bullying di sekolah kita, khususnya di kelas? Selain saya sendiri, ada beberapa teman yang sudah membantu dan ikut bersedia, ikut serta untuk mengatasi masalah bullying yang ada di sekolah kami. Berarti dengan beberapa guru juga Bu ya yang sudah ada juga teman juga dibantu oleh kepala sekolah. Bagus Bu. Apa ada peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat dari masalah ini Bu? Nanti kami berencana bersama teman-teman akan ibaratnya tuh bikin program anti bullying terhadap siswa seperti itu. Jadi rencana itu akan kami lakukan. Bagus sekali Bu. Untuk saya program itu saya mendukung ya Bu ya.
apalagi maraknya bullying. Nah, lalu mungkin dengan program itu kita tidak mungkin ya Bu ya ngurus, Ya. pasti ada hambatan atau kendala itu bagaimana Bu Ibu? Apakah ada hambatan yang muncul Bu? Kalau hambatan kadang ya ada banyak siswa yang menjadi korban. Tapi mereka tidak mau ibaratnya melapor kepada dewan gurunya. Jadi kami ini sebagai guru dan sebagai wali kelas sering tidak mengetahui hal tersebut. Timbul-timbul ada temannya yang berbicara, tapi yang si korban tidak berani berbicara kepada gurunya. Jadi Ibu masih kesulitan gitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kalau apa solusinya Bu? Bagaimana Bu solusinya? Mungkin saya nanti akan ibaratnya melakukan atau mulai melakukan awareness campaign tentang dampak buruk bullying terhadap siswa tersebut. Gitu. Berarti Ibu di kelas dulu Bu Ya, yang jelas di kelas dulu, nanti baru semua siswa secara menyeluruh. Sangat bagus sekali. Langkah awal Ibu ini sudah terdengar bagus dan baik Bu Isna. Ada nggak rencana gimana mau mencapai tujuan? Rencana kami mungkin nanti akan bikin program edukasi anti bullying dan mengajak juga serta teman untuk ikut serta mengkampanyekan program edukasi ini. Jadi nanti mungkin di forum, forum KKG bisa, nanti juga bisa mengundang orang tua untuk mengkampanyekan ini. Jadi mereka tahu, bisa juga menasehati selain kami sebagai gurunya, mereka juga di rumah bisa menasehati anak-anaknya untuk tidak melakukan bullying terhadap teman-teman. Berarti saling berkolaborasi ya Bu Iya, ya, betul antara sekali. guru, rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua. Iya, Bu. masyarakat. Baik Bu. Nah, prioritas tertentu dalam rencana ini Ibu? Saya Ada prioritas? prioritas mungkin saya harapkan ya semua warga sekolah bisa berpartisipasi dan ikut serta dalam mengkampanyekan anti bullying ini, sehingga program yang kami rencanakan akan berjalan dengan baik dan lancar. Baik. Dari sekian program Ibu itu yang bagus tadi, kan nggak mungkin kan Bu, pasti ada waktunya. Iya. Entah minggu ini kah, atau bulan depan kah, atau tahun depan. Nah, itu jangka waktunya gimana Bu? Kalau jangka waktu mungkin awal bulan ini kami akan mulai program tersebut. Ya, kami akan ibaratnya memantau rencana itu setiap bulan akan dipantau. Berarti dipantau pula, terus nanti melihat perkembangannya ya, perubahannya, ibaratnya positif gitu ya Bu ya. Bagus sekali Bu rencana Ibu ini, dan jangka waktunya juga cukup jelas. Nah, bagaimana dari rencana ini tolak ukurnya Bu? Bagaimana mengukur keberhasilan dari rencana ini? Kalau tolak ukur mungkin tidak ada lagi laporan. Tolak ukurnya tidak ada lagi laporan terjadinya bullying, mungkin itu tolak ukur kami. Dan juga banyak siswa yang berani berbicara, yang mereka terdampak bullying itu berani berbicara terhadap wali kelasnya atau guru lain, walaupun ibaratnya guru kelasnya ada, mungkin mereka bisa melapor ke guru-guru yang lain. Jadi mereka tidak diam saja merasakan kalau dia adalah korban bullying. Keren sekali Bu ya, pasti Ibu ini sudah matang nih dalam merencanakan kegiatan anti bullying ini. Nah, kalau sudah matang nih rencananya, pasti nih Bu ada rintangan atau kendalanya dalam rencana. Gimana Bu cara Ibu menghadapinya? Selain rencana awal tadi, kami juga ada rencana A dan B. Jadi rencana itu kami akan jalankan, dan kami juga tetap berkomunikasi terhadap teman-teman
yang masalah yang akan muncul itu bagaimana kami mengatasinya. Jadi kami saling berkomunikasi, saling berkolaborasi sehingga rencana kami itu akan berjalan dengan baik. Berarti kolaborasi ya Bu ya, Ya. bagus sekali. Itu sangat baik Bu. Nah, komitmen Ibu gimana Bu terhadap rencana ini Bu? Komitmen saya pribadi juga sebenarnya yang utama dulu saya pribadi akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program tersebut. Baik Bu. Nah, ada yang bisa bantu Ibu nggak dalam menjaga komitmen ini? Komitmen yang jelas saya harapkan semua warga sekolah berpartisipasi dan ikut serta di dalam program ini. Mungkin juga ada tambahan nanti mengundang pihak luar, minta bantuan dengan pihak luar untuk mengedukasi anak-anak tentang anti bullying. Wah, terarah sekali ya Bu ya, dari rencana, solusi, terus komitmennya. Nah, gimana Bu dengan tindak lanjut setelah sesi coaching kita hari ini? Setelah coaching ini mungkin saya akan pantau terus perkembangan rencana ini. Kalau ada kendala saya minta bantuan lagi sama Bu Wika ya. Pasti ya Bu. Saya ibaratnya sangat terbuka Bu. Ibaratnya Ibu jangan ragu buat berbicara dengan saya, kita diskusikan. Saya percaya Ibu sudah memiliki rencana yang bagus sekali dan matang juga. Semoga ibaratnya Ibu saya saling sudah mendukung nih. Nah, jadi kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, panggil saya, nggak apa-apa Bu. Ya, siap, makasih Bu Wika. Terima kasih atas dukungan, Sama-sama. mau mendengarkan program kami ini. Iya Bu, gak masalah Bu. Semoga rencana aksi Ibu ini bisa membawa perubahan positif di sekolah kita. Tentang apalagi tentang bullying ini, semoga bullying ini tidak ada lagi di sekolah kita ya Bu ya. Amin, amin. Nah, Ibu tetap semangat, semoga kita sehat. Nanti insya Allah misalnya Ibu butuh bantuan, panggil aja saya. Nanti Ibu tetap semangat terus berusaha dan lanjutkan usaha Ibu lagi. Terima kasih Iya Bu, Wika. sama-sama Bu. Oke, nah tadi Bu Wika itu sudah melakukan proses coaching ya Bu ya bersama Ibu Isna. Kira-kira bagaimana Bu perasaan Ibu Wika setelah melaksanakan coaching tadi dengan Ibu Isna sebagai coaching? Terima kasih Bu. Perasaan saya gugup Bu. Awalnya gugup Bu Iya, karena awal mula coaching ya Bu ya. Nah, terus itu apalagi dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya sempat gugup dan sempat terbata-bata. Terus saya relax, saya mengadakan teknik stop Bu ya dulu. Terus saya mulai lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan alhamdulillah sudah berjalan baik Bu, berjalan lancar dan proses coaching sudah dilewati juga Bu dengan bersama coach bersama Bu Isna juga. Bu Isna juga komunikatif, mau berkomunikasinya lancar gitu Bu ya. Oke, alhamdulillah Bu ya sudah melaksanakan proses coaching dengan baik bersama Ibu Isna. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi sebelumnya ya di waktu praobservasi kan. Ibu Wika nih kan tadi ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada intinya di sini tadi setelah Ibu sampaikan sudah sesuai dan saya lihat juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ada kemitraan di sana, terus proses kreatif, pertanyaan berbobot juga sudah sesuai dan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu Wika juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching, dan coaching sendiri juga pada akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi, dan solusi itu tentu ditemukan oleh coach itu sendiri. Nah, di sini kira-kira
Ibu Wika untuk selanjutnya nih Bu ya, ke depannya itu ingin mengembangkan kompetensi apalagi Bu dari 3 kompetensi yang sudah kita bahas di praobservasi tadi Bu. Karena saya gugup Bu ya, terus tuh tadi juga terbata-bata dan agak kurang fokus. Itu saya maunya itu Bu, yang kembangkan ke apa ya Bu ya, kehadiran penuh Bu. Iya. Saya mau menguatkan itu lagi, mau mengembangkan kehadiran penuh itu lagi agar proses coaching itu berjalan baik lagi, lebih baik lagi. Oke, bagus. Semangat Bu ya, ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh untuk di kedepannya karena tadi masih kurang fokus. Oke, kehadiran penuh mungkin nanti bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi, dan tentunya bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya diskusi kita mungkin dari pengembangan kompetensi kehadiran penuh atau presensi tadi. Kita bisa ketemu lagi Bu ya, bisa diskusi lagi mengenai dari bagaimana hasil dari pengolahan atau pengalaman Ibu Wika ketika berlatih dalam hal mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ini tadi. Untuk ini apakah ada lagi Bu yang ingin ditanyakan pada diskusi kita saat ini? Saya rasa sudah cukup Bu, dan saya minta doanya Ibu. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan kompetensi coaching itu Bu, dan saya bisa menjalankannya dengan baik. Nanti ibaratnya mudah-mudahan saya akan lebih baik lagi dalam proses coaching tersebut. Oke, bagus Ibu. Semoga apa yang Ibu inginkan dari proses pengembangan kompetensi ini bisa berjalan lancar. Ibu bisa menguasai Bu ya terhadap kompetensi yang ingin Ibu capai berikutnya, yaitu kompetensi kehadiran penuh. Saya dukung apresiasi Ibu Wika, semangat, yakin berhasil Bu ya. Oke, terima kasih dulu Bu ya. Untuk hari ini saya akhiri proses observasi kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak ya Bu ya.